Jadi sebagai masyarakat warga Indonesia yang baik, mari kita secara bersama-sama serentak menggaungkan ya bagaimana kita bisa sadar hukum, takut hukum, sehingga kriminalitas juga menurun, overkapasitas yang ada di rutan lapas juga menurun. Sebisa mungkin kita meneriakkan, ayo kosongkan rutan lapas seluruh Indonesia, biarkan penjaga itu hanya menjaga gedung. Memang menjadi suatu kebiasaan aktivitas. Ini yang perlu dipertimbangkan kembali. Ini pihak pengadilan yang berhak untuk memutuskan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media. Untuk statement dari Kalapasnya sendiri itu gimana Bun ya tentang kebakaran di Tangerang itu Bun? Teman-teman media sudah pada paham, sudah pada tahu bagaimana statement beliau ya, yang pastinya ini adalah suatu kecelakaan murni yang tidak ada unsur kesengajaan. Jadi memang suatu musibah yang benar-benar mutlak dari dari aliran listrik, tapi dari pihak lapas dan Dijenpas juga melakukan suatu hubungan yang bagus dengan pihak kepolisian ya, sedang mengusut tuntas permasalahan apa yang memicu kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang tersebut. Selamat pagi, semangat selalu jaga kesehatan. Mengenai kebakaran Lapas Tangerang sebenarnya cukup unik dan perkenalkan saya dari arsnewsy.com. Sebelumnya mohon maaf, saya Yayo dari arsnewsy.com. Menanggapi kasus Lapas Tangerang dan beberapa kawan-kawan media juga pemberitanya juga cukup terakhir ini adalah seperti handphone atau ada arus listrik yang ditengarai tidak wajar. Apapun itu ada, kita cukup berduka. 41 nyawa itu sangatlah berharga karena mereka adalah ada gantinya kalau warga binaan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi sendiri adalah sampai sekarang ini bukankah setiap lapas itu sudah disertai dengan teknologi dan penambahan jumlah penjaga juga ditambah. Nah, apalagi terakhir dengar itu kan lapas khusus yang blok, kalau tidak salah ya itu narkoba ya Bu Ayu ya. Nah, menurut Ibu Ayu sendiri dengan berkembangnya, apalagi terakhir statement dari kepala rutan sendiri, sebenarnya masih banyak yang perlu dipertanyakan. Tapi kan beliau kan langsung hanya mengkotakan di statement dia seperti itu. Gitu. Nah, menurut Pak Ibu Ayu, pandangan terakhir Ibu Ayu berkunjung ke Lapas Tangerang itu bagaimana sih Bu Ayu? Bagi saya seorang motivator di lingkungan rutan dan lapas itu tidak boleh ikut campur ke terlalu dalam ya. Kita hanya membina, membantu warga binaan yang ada di dalam. Cuman sekarang ini sedang terjadi musibah di Lapas Tangerang. Yang terjadi adalah kita masyarakat umum yang ada di luar tidak boleh menduga-duga dengan prasangka, praduga dan lain sebagainya ya. Menurut pemikiran kita sendiri, kita menunggu hasil dari pihak lapas dan pihak kepolisian, hasil apa akhirnya nanti penyebab terjadinya suatu kebakaran, seperti itu. Pastinya untuk lapas rutan di Indonesia telah memenuhi syarat ya, apalagi Lapas Tangerang sudah masuk dalam wilayah bebas korupsi. Ini banyak hal yang disediakan fasilitas pastinya. Mungkin adanya pemadam kebakaran yang berbentuk seperti pemberitahuan kalau ada tingkat kepanasan yang tinggi, dia muncul suara dan sebagainya, itu pasti ada di rutan lapas Indonesia, pasti ada seperti itu.
Nah, dengan adanya seperti itu pun petugas waktu itu sigap ya melayani dengan cepat, menelpon pemadam kebakaran kurang lebih sekitar 15 menit karena memang mungkin jaraknya juga itu sudah nyampe di Lapas Tangerang dan akhirnya pun si Jago Merah bisa dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran seperti itu. Sekali lagi kembali bagaimana sistem dari pihak lapas dan rutan itu adalah sistem dari manajemen pihak instansi tersebut masing-masing seperti itu. Kalau menurut saya, kita masyarakat Indonesia, kita menunggu hasil dari pihak kepolisian dan pihak lapas sedang mengusut terjadinya kebakaran ini disebabkan oleh apa, seperti itu. Kita tidak boleh menduga-duga berprasangka yang tidak baik karena belum ada hasil yang diberitahukan. Tapi saya yakin pihak lapas berusaha keras bagaimana untuk bisa memberikan jawaban untuk masyarakat se-Indonesia ya, terutama untuk korban, pastinya penyebabnya seperti apa pasti akan dirilis nantinya. Seperti itu, dan pihak lapas pun juga sudah memberikan imbalan atau sudah memberikan tanda kasih sayang kepada pihak-pihak korban untuk apa pemakaman dan lain sebagainya. Ada suatu hal yang diberikan oleh pihak lapas tersebut. Bu Ayu, berita terakhir pagi ini yang kami dapatkan dari media ada yang meninggal, tambah 1 orang lagi yaitu jadi 45. Dan rata-rata korbannya itu 68% itu luka bakar. Berarti adakah memang apakah di dalam lapas itu setiap bulannya apa gimana tidak ada pelatihan untuk apabila ada evakuasi seperti itu sih, Bu? Ya, pasti ada ya. Di seluruh rutan lapas itu ada suatu pelatihan khusus penanggulangan bencana. Itu dilakukan setiap saat ya, setiap saat ada waktu yang sudah ditentukan dari pihak rutan lapas masing-masing. Itu ada pembelajaran evakuasi tentang banjir, terus kebakaran, itu ada semua. Dan semua petugas wajib diikut sertakan karena kan bencana tidak tahu kapan, di mana, seberapa lama itu berlangsung, itu ada secara khusus diikut sertakan. Namun di sini kan satu blok ya, satu blok itu kan cepat sekali pastinya. Di situ ada juga ada kelebihan tahanan juga di situ. Alhamdulillah. Jadi, gimana Pak? Ya alhamdulillah gini aja. Amin. Itu gimana Pak? Jadi pastinya terjadi sesuatu hal itu secara mendadak, terus petugas juga karena tidak penuh ya, tidak full, tidak dijaga oleh beberapa, karena emang itu tadi kapasitas warga binaan tuh lebih banyak, petugasnya tidak sebanding. Nah itu, dan pada malam hari juga kejadian yang terjadi pastinya dengan keterbatasan dari beberapa pihak, masing-masing personil itu pasti ada, tapi petugas yang pada malam hari itu jaga itu sudah luar biasa sekali untuk mengevakuasi dan berusaha bagaimana cepat memadamkan si Jago Merah tersebut. Yang dilakukan oleh seorang motivator kepada para keluarga korban yang selamat itu gimana sih, Bu? Ya, pastinya memberikan semangat ya. Terus terang pada saat pagi hari ini saya belum bisa menemui korban karena kami sedang mengurus untuk salah satu fokus untuk kegiatan Bang Ipul. Ini saya sedikit membuka juga ya untuk kegiatan Bang Ipul untuk di KPAI dan KPI. Jadi saya masih fokus di situ, dan kebetulan saya juga masih di luar daerah, sampai minggu depan itu masih ada kegiatan juga, tapi secara tidak langsung kami melakukan, ada tim dari manajemen Gafra Mandiri akan menghubungi dari pihak-pihak korban. Jadi kolaborasi antara Gafra Mandiri dengan lapas nantinya akan terjadi, dan nantinya secara khusus saya juga akan terjun langsung ke 41 korban yang ditinggalkan. Memberikan semangat, memberikan acuan bahwa apa yang terjadi ini adalah musibah mutlak dari Allah. Allah sangat sayang kepada para korban, sehingga mereka sebelum bebas sudah dibebaskan dulu lah harapannya dari segala dosa dan tuntutan di akhirat nanti. Jadi harapannya mereka 40 korban yang telah meninggal, semoga husnul khotimah, diterima segala amal baiknya selama hidupnya sampai dengan akhir kemarin mendapatkan musibah tersebut. Memberikan semangat secara terus-menerus ya pastinya, karena kehilangan itu
sangat luar biasa sekali. Walaupun mereka ada yang segera mau bebas, itu adalah beban ya bagi keluarga korban yang berharap akan menjemput, sebentar lagi menghirup udara segar, tapi akhirnya mereka mendapatkan jenazah yang memang harus mau tidak mau diterima. Itu memberikan semangat kepada mereka. Bu Ayu, saya membutuhkan statement Ibu sebagai seorang motivator yang sudah bekerja sama dengan beberapa lapas di Indonesia. Catatan apa sih yang perlu diberikan atau untuk yang perlu diketahui untuk kejadian di lapas Tangerang ini kan baru terjadi kali ini Bu, dan ini kan di pertengahan tahun ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Menjadi wacana secara khusus untuk Rutan Lapas Indonesia bahwa SDM itu diperlukan dalam bentuk penanganan seperti ini, musibah, dan ditingkatkan kembali untuk SDM penanganan bencana di Rutan Lapas Indonesia secara tidak memilih mana, tapi secara serentak bersama-sama ini menjadikan suatu pembelajaran secara khusus, menjadi evaluasi bagi rutan lapas. Harapannya kepada pemerintah secara khususnya ya bisa membentuk suatu tim investigasi yang jelas dan bagaimana menanggulangi kapasitas ini di tahanan tidak menjadi overload, karena pastinya akan menjadi suatu gangguan secara khusus apabila terjadi suatu bencana. Seperti itu. Berarti untuk lapas Tangerang itu sendiri kapasitas yang sudah ada itu overload berarti Bu ya? Apa mungkin sesuai dengan kapasitas yang sudah ada gitu? Yang menurut Ibu? Iya, kalau di Tangerang memang overload ya, dan tidak hanya di Tangerang saja, tapi di semua rutan itu untuk dilakukan suatu pembinaan gitu. Jadi rutan lapas itu hanya menerima saja ya, hanya menerima warga binaan. Jadi mau berapapun ya, kalau sudah ditunjuk itu di lapas Tangerang ya, lapas Tangerang harus menerima gitu. Penuh apapun ya, memang itu sudah keputusan dari pengadilan untuk menitipkan yang bersangkutan tahanan ini untuk ditahan di salah satu rutan lapas ya, kewajibannya menerima. Makanya pihak teman-teman media ya, ayo kita bagaimana bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, juga tingkat kriminalitasnya itu bisa ditekan dengan apa? Dengan sadar hukum dan takut atas suatu tingkat kriminalitas ini bisa ditekan, dan pastinya penjara itu tidak penuh seperti itu. Kalau kita sebagai pihak masyarakat tidak menyadarkan masyarakat yang ada di luar, memberikan edukasi, pastinya kriminalitas ini akan selalu ada gitu, bahkan tinggi meningkat, apalagi dalam musim pandemi seperti ini tuh ada saja permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, pihak-pihak terkait yang memang harus merangkul masyarakat, memberikan edukasi tentang masalah hukum ini perlu sekali, seperti itu. Karena kami sebagai masyarakat umum yang ada di luar menjadi tanggung jawab bersama ya tentang overkapasitas ini. Jadi bagaimana di kemudian hari setelah kejadian ini menjadi evaluasi secara khusus, menjadi pertimbangan bagaimana di rutan lapas itu tidak terjadi lagi overkapasitas. Nah, bukan hanya sistem peradilan pidananya saja, tapi ayo seluruh masyarakat Indonesia kita wajib sadar dan takut akan hukum ya, itu secara tidak langsung akan mengurangi kapasitas di penjara seperti itu. Jadi tidak over kapasitas gitu. Jadi sebagai masyarakat warga Indonesia yang baik, mari kita secara bersama-sama serentak menggaungkan ya bagaimana kita bisa sadar hukum, takut hukum, sehingga kriminalitas juga menurun, over kapasitas yang ada di rutan lapas juga menurun, sebisa mungkin kita meneriakkan, ayo kosongkan rutan lapas seluruh Indonesia, biarkan penjaga itu hanya menjaga gedung seperti itu. Jadi ya kita ini sebagai pihak-pihak masyarakat yang membantu pemerintah,
untuk tidak memberikan suatu hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat ya. Sebisa mungkin kita memberikan edukasi tentang masalah hukum seperti itu. Oke. Ibu Ayu, mau tanya, Ibu atau tim Ibu sudah ada yang bertemu dengan keluarga korban kah, Bu? Rencana hari Rabu itu akan ketemu dengan beberapa keluarga, 3 keluarga yang sudah ada janjian ya, karena mereka pun juga masih menunggu hasil tim identifikasi dari forensik ya. Itu mereka masih menunggu, masih ulur-ulur, jadi mereka pun juga takut ada sesuatu hal yang memberikan, ya wajar ya, orang dalam keadaan duka, terus dukanya ini dalam keadaan musibah, takut mendapatkan suatu intimidasi yang tidak baik gitu, ada orang-orang yang memberikan masukan-masukan yang tidak baik, sehingga pikiran mereka tambah kacau. Jadi hari Rabu, tim dari Gafra Mandiri dan kemungkinan kami yang akan terjun langsung ke 3 keluarga, nantinya kita berkabarlah ke teman-teman media bagaimana kondisi mereka. Bu Ayu, apabila dari pihak-pihak keluarga itu ada yang ingin mengajukan kasus ini secara hukum, apakah akan ada pendampingan terus dari pihak Ibu Ayu, Bu? Kalau masalah seperti itu belum kita bicarakan ya, karena kita juga belum bertemu dan pastinya pihak kami sebagai teman ya, sebagai teman dari pihak korban, sebagai teman rekanan kerja bagi untuk rutan lapas itu, kita duduk di tengah. Kita memberikan edukasi yang baik, kita memberikan pengertian yang baik bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena ini adalah suatu musibah. Jadi murni musibah yang tidak ada unsur kesengajaan, baik dari warga binaan, baik dari petugas. Jadi memang benar-benar unsur murni kecelakaan ya. Kebakaran itu adalah murni dari sebuah kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan bagi siapapun. Jadi mungkin harapannya juga warga, teman-teman yang masih menunggu hasil dari forensik dan mereka keluarga korban yang ditinggalkan, saya harapkan tenang dulu, sabar dulu, menunggu hasil dari tim forensik, bagaimana identifikasi itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga jenazah juga segera bisa dikuburkan, bisa diterima, itu saja. Berarti sebenarnya adalah sesuatu kewajaran ya Bu, kalau dari sudut pandang Ibu sebagai nanti pendamping, apabila ada pihak keluarga yang akan mengajukan gugatan secara hukum atas keteledoran atau apalah gitu akibat kejadian. Itu hak masing-masing warga negara Indonesia ya. Bila terjadi sesuatu halnya, dia akan mengajukan suatu gugatan hukum ataupun melakukan suatu tindakan yang menurut mereka tidak wajar atau mungkin ada kurang rasa puas dengan apa yang diberikan pihak-pihak tertentu, yaitu hal yang wajar, dipersilahkan sih menurut saya gitu. Namun apabila itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada unsur kesengajaan dalam musibah tersebut, ya pastinya terima dengan baik, dengan lapang dada. Apapun yang terjadi, ini adalah musibah yang sudah terjadi, yang memang sudah Allah tetapkan bahwa di situ akan terjadi suatu kebakaran dan menelan korban, seperti itu. Siap, yang penting penguatan dulu Ibu ya, karena bagi ya, orang yang juga pasti ditinggal itu. Iya, betul. Bagaimana kita bisa berdampingan secara khusus kepada keluarga korban yang ditinggalkan, memberikan support, memberikan pengertian, memberikan rasa pengertian ya, memberikan rasa pengertian yang sangat luar biasa, tidak salah prosedur, tidak salah penanganan, sehingga yang bersangkutan juga merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa mempunyai kekuatan secara fisik, secara emosionalnya, secara psikologinya, bahwa masih ada orang-orang yang memperhatikan dia, walaupun korban ini dalam proses mencapai di tingkat hukum yang sedang ia jalani, seperti itu. Siap, terima kasih Ibu. Mantap, penjelasannya cukup jelas Ibu. Terima kasih. Berhubung ini waktu Zoom-nya terbatas, Bu. Kita dipisahkan oleh waktu mungkin. Untuk selanjutnya mungkin nanti kalau mungkin dari tim Ibu ada kunjungan ke korban-korban yang selanjutnya, bisa
menghubungi kami gitu Bu. Untuk Pasti Yang akan kita ditunggu, hubungi Bu. Itu yang teman-teman ditunggu. media. oke. Itu yang ditunggu Ibu. Siapa tahu kita bisa ketemu langsung tatap muka Ibu Ayu. Iya, boleh Mas. Nanti hari Rabu kita kondisikan di mana di 3 lokasi, titik lokasi. Untuk sementara per tadi malam itu baru 3 yang kejangkauan yang nantinya akan kita tempuh itu di hari Rabu baru 3 ya. Nggak tahu nanti update di hari Senin dan hari Selasa. Nanti kita hubungi teman-teman media yang mau bergabung dengan kita, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Nah, Terima kasih. teman-teman ya